Ya, halo apa kabar teman-teman semua? Kembali lagi bersama saya Pinem Excellent ya. Hari ini ya saya ingin menjelaskan suatu teknik ya secara analisa volume tentunya ya, secara analisa volume bagaimana cara dari proxy atau bandar dalam menaikkan dan menurunkan atau mengelola suatu saham seperti itu dia. Jadi di hari ini saya buatkan videonya, semoga video ini bermanfaat kepada teman-teman sehingga teman-teman itu bisa membuka pola pikir bahwasanya dalam kita entry suatu saham itu kita juga harus berpikir apa sebenarnya yang dilakukan oleh bandarnya, apa tujuannya dan apa maksudnya. Seperti itu. Jadi dari pola pikir itu semuanya bisa tercipta dari yang namanya volume. Seperti itu dia. Jadi sedikit saya jelaskan sebentar ya. Saya adalah Pinem Excellent, usia saya 37 tahun ya. Saya sudah berkeluarga, punya satu orang istri dan satu orang anak. Pekerjaan saya adalah full time trader ya. Ini adalah apa saya ya. Saya pertama kali terjun ke bursa 2020 dan sekarang baru 3 tahun di bursa seperti itu dia. Jadi dalam tempo waktu 3 tahun saya sudah memutuskan untuk menjadi full time trader. Jadi saya saat ini bersama-sama tim ya. Saya adalah seorang coach dan mentor dari Bicop Indonesia. Bicop Indonesia adalah suatu komunitas saham yang menganalisa saham dengan metode analisa volume seperti itu. Saat ini kita mempunyai ya di Stockbit ya ada 4.374 followers dan juga kita punya member VIP ya, member premium ada 30 orang. Di channel publik kita di Telegram kita punya followers 1.408 orang dan di member ya, member yang biasa ya, bukan member premium ya. Kita punya member sebanyak 164 trader. Seperti itu dia teman-teman. Jadi itu dia sedikit dari saya. Ya, saat ini saya merupakan mentor dan coaching dari Bicop Indonesia yang sudah 1 tahun ini ya memberikan memberikan edukasi secara analisa volume. Seperti itu dia. Jadi bagaimana cara suatu proxy atau bandar dalam mengelola suatu saham, menaikkan dan menurunkan suatu saham, ini dia videonya. Silahkan simak. Mari kita belajar bersama. Pesan dari saya adalah apabila Anda sependapat, puji Tuhan. Kalau nggak sependapat juga tidak apa-apa. Jika Anda sependapat, silakan bagikan kepada teman-teman yang lain agar semua trader-trader di Bursa Efek Indonesia itu bisa memahami seperti ini loh cara kerjanya bandar. Seperti ini loh cara kerjanya proxy dari berdasarkan hitungan secara volume seperti itu, berdasarkan metode secara hitungan volume seperti ini cara kerjanya, seperti itu dia teman-teman. Jadi kalau bermanfaat silakan share, jika kurang bermanfaat atau ada kata yang salah dalam video saya minta maaf, seperti itu dia. Jadi itu dari saya. Terima kasih banyak buat semuanya yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Salam dari saya, Pinem Excellent. Ini saya akan memberitahu bagaimana cara proxy atau bandar secara metode analisa volume dalam mengelola suatu saham. Jadi mengelola itu bisa dengan cara seperti dinaikkan, ya, dinaikkan dan diturunkan seperti itu ya. Nah, bagaimana caranya ini saya kasih tahu seperti itu. Oke. Sebentar ya, dinaikkan dan diturunkan. Nah, ini. Jadi kita buat dulu tabelnya ya. Tabelnya. Oh, bukan tabel, maksud saya kita buat dulu gambarnya ya. Seperti ini. Oke ya. Oke, seperti ini. Oke ya. Lalu seperti ini. Dan seperti ini. Oke.
Oke, saya beritahu sama Anda. Sebelumnya ya, sebelum bandar itu menaikkan suatu saham ya atau menaikkan harga saham itu atau proxy itu ya, dia akan melihat dulu berapa range range atau total volume yang harus dikumpulkannya untuk menaikkan saham itu. Misalnya dari 300 gini, dia mau naikkan ke 260, dia udah punya target duluan itu. Dia sudah punya target duluan. Oh, misalnya, oh saya harus punya bagian itu sekitar 4 juta lot atau 2 juta lot. Nah, sesuai dengan saham masing-masing lah ya. Berapa yang beredar kan tentunya kan berbeda-beda dia. Untuk menaikkan dari 300 ke 600 saya butuh 2 juta lot. Nah, seperti itu. Itu udah dihitungnya. Ya, udah dihitungnya. Makanya dari itu kalau misalnya sebelum itu naik, selalu ada yang namanya fase sideways seperti ini ya, pergerakan harga seperti ini. Sideways. Nah, seperti itu dia. Nah, jadi setelah itu barang itu cukup, maka dia akan mulai bergerak. Bergerak artinya adalah menaikkan harga sahamnya gitu. Dan biasanya rata-rata khususnya untuk saham gorengan itu, dia akan menaikkannya dalam tempo yang sangat cepat. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana dia ini saya paparkan sama Anda. Jadi saham ini teman-teman, ini pergerakan harga satu hari. Ya, pergerakan harga satu hari. Pertama dari 300 ini, dia akan turun dulu ke 260. Ya, perhatikan ya. 160. Oke, dari 160 dia akan naik. Nah, seperti ini. Lalu dia turun. Lalu dia naik ini, lalu turun. Closing di sini. Nah, seperti itu dia. Jadi inilah pergerakan harga dalam satu hari. Nah, pertanyaan saya adalah, ingat ya, ini pergerakan harga satu hari. Satu hari, bukan 2 hari, bukan 3 hari. Jadi, Bandar Saham itu menurunkan harganya dari 300 ke 260, 296, lalu dia naik hingga ke 360, lalu turun ke 320, lalu naik lagi ke 350, dan turun ke 340. Hal seperti ini sering teman-teman lihat ya, sering teman-teman lihat. Jadi pertanyaan saya adalah, berapakah supportnya? Nah, seperti itu dia. Di manakah support dari saham ini jika pergerakan harganya seperti ini dalam konteks satu hari? Di manakah supportnya? Nah, seperti itu. Maka dari itu silahkan teman-teman sebelum melanjutkan videonya, di-pause dulu, pause dan berpikir. Nah, supportnya itu di sini gitu. Jangan langsung dilanjutkan. Enggak. Jadi ini kan ada tantangan untuk bertanya, berpikir gitu. Di mana ya supportnya ya? Seperti itu. Maka kalau sudah ada dalam hati Anda jawabannya, baru lanjutkan videonya gitu. Karena kelanjutan videonya adalah akan saya sampaikan bagaimana di manakah supportnya. Seperti itu. Support dari saham itu di mana? Seperti itu dia, ya. Nah, makanya di-pause dulu, dipikirkan dulu. Supportnya di sini baru Anda lanjutkan. Seperti itu teman-teman. Oke, selamat berpikir, silahkan disimak dan ditentukan di manakah support dari saham ini. Terima kasih. Nanti ya setelah pause dan dapat jawabannya baru Anda lanjutkan videonya. Oke, semua sudah berpikir ya? Semua sudah berpikir? Kita lanjutkan. Jadi teman-teman, dalam pengelolaan suatu saham itu ya, suatu saham itu, bandar atau proses sebut sering dengan proxy ya, itu adalah tidak memakai satu broker. Ya, tidak memakai satu broker. Bisa memakai satu broker, tapi lebih dari satu akun. Seperti itu. Tapi saya lebih percayanya tidak memakai satu broker. Jadi dia itu bisa memakai 3 sampai dengan 5 broker. Nah, atau 3 sampai dengan 5 akun, tapi dalam satu broker. Seperti itu. Nah, jadi tidak memakai dalam satu akun. Makanya saya secara pribadi mengatakan sangat salut dan sangat beri hormat kepada teman-teman yang memakai ini ya, memakai bandarmologi ya. Yang pakai bandarmologi ya, saya sampaikan saya sangat salut dan saya beri hormat karena kenapa? Dengan memakai bandarmologi bisa cuan gitu. Bisa cuan gitu. Karena dalam konteks pola pikir saya bandar itu nggak memakai satu broker gitu. Karena kenapa? Saya pernah pakai bandarmologi, mungkin memang apa saya ya, mungkin ini ya skill saya yang kurang ya. Di bandarmologi ini saya lihat si pemilik yang volumenya paling besar lah ya, bandarnya gitu, nyangkut gitu, sangkut. Nah, saya beli sahamnya, tapi malah harganya turun terus.
Seperti itu. Turun terus. Padahal posisi si bandar dari saham itu nyangkut. Gitu dia. Tapi harganya turun terus setelah saya beli. Nah, gitu. Nah, itulah yang membuat saya eh, menjadi berpaling gitu dia. Tidak memakai bandarmologi. Seperti itu dia. Makanya saya sangat salut buat teman-teman yang memakai bandarmologi yang sampai sekarang bisa dengan sampai sekarang cuan konsisten seperti itu dia. Ya. Oke, konteksnya seperti ini. Yang pertama dia itu memakai 3 sampai 5 broker. Jadi saya terangkan di sini dengan konteks 3 broker saja. Yang pertama adalah broker A. Saya katakan broker A-nya misalnya adalah YP, ya, baru broker B. Broker B itu saya katakan misalnya XC, bukan XC, MG ya, MG, dan broker C. Broker C itu adalah XC. Nah, oke. Jadi dia pertama itulah seperti ini, teman-teman. Si YP ini berada di sini. Ya. YP itu berada di 300. Nah, mereka ini satu tim ya, satu tim. Jadi bandar itu nggak satu orang, tapi tim. Seperti itu ya. Bandar itu tidak satu orang, tapi tim. Ya, YP ini berada di sini. Ya. Nah, si MG berada di sini. Nah, di sini. MG itu berada di sini. Mereka tim ya. Dan si XC ya. XC ini adalah petarung. Ya. XC ini adalah bertarung, dia berada di sini. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana pola pikirnya? Pola pikirnya seperti ini. Si YP ini, teman-teman, ketika open market, dia akan menurunkan harga saham. Turun sini. Artinya apa? Sebagian barangnya, ingat ya, sebagian barangnya, sebagian volumenya disuplai ke MG. Gitu, disuplainya ke MG. Dan ada juga mungkin daripada retail yang akhirnya cut loss karena harganya turun. Seperti itu. Jadi MG ini sebelumnya adalah yang melakukan akumulasi di sini. Nah, itulah yang melakukan akumulasi di sini itu. Dialah yang sideways itu. Jadi sebenarnya si MG ini udah punya banyak barang. Seperti itu. Dia yang melakukan akumulasi. Lalu ketika ini naik ke atas, yang bertarung ini adalah si XC, teman-teman. XC ini yang bertarung ya. Tarungnya naik ke sini, si XC inilah yang bertarung. Ketika sampai di sini, otomatis si YP dan si MG ini cuan. Oke ya, cuan. Cuan ya. Karena mereka punya barang di bawah. Lalu sampai di sini, si YP inilah jualan habis-habisan. YP jualan habis-habisan, turun harganya sampai ke 320. Nah, 320 ya. Turun sampai 320 ya. Turun sampai 320, maka si XC ini nyangkut. Ini sangkut dia, si XC nyangkut. Nah, ketika sampai di sini jual habis-habisan, si XC inilah yang mengutip di sini, teman-teman. Untuk melakukan yang namanya average down. XC kutip di sini, di 320. Dia kutip, lalu dia coba naikkan lagi. Nah, ketika naik begini teman-teman, dia mencoba naikkan lagi untuk mendapatkan harga average-nya tentunya ya. Karena dia mengutip ini tentu naik juga. Maka di posisi ini, si MG inilah jualan lagi. Gitu. Karena dia sebenarnya punya target. Targetnya adalah ketika aku melakukan average down, aku harus menjual juga, ya si XC ini, aku harus menjual di atas harga average downku. Makanya ketika naik di gini dia, apabila ya ketika naikkan dia begini, apabila ada misalnya retail yang melakukan akumulasi juga dalam konteks jumlah yang lebih besar, ini yang akan jualan, teman-teman. Si MG ini yang akan jualan. Tapi kalau tidak dan dia mencoba menaikkan begini dan ketika itu dia average down itu dan average-nya di atas rata-rata ya, di atas rata-rata dia, misalnya di atas rata-rata dia sudah sampai di atas rata-rata dia akan mengguyur kembali ke bawah. Seperti itu, sesuai dengan harga rata-ratanya. Maka si MG ini tetap akan punya barang. Seperti itu. Maka supportnya adalah di harga 296. Nah, seperti itu dia 296. Jadi si MG ini dialah pemilik barang yang banyak. Nah, apabila dalam konteks cara pola pengelolaan saham ada retail yang dengan masuk lot gede atau memang volumenya lebih besar daripada CXC ini ketika CXC ini melakukan akumulasi, CMG inilah yang bergerak akan mengguyur seperti itu. Nah, jadi teman-teman dalam konteksnya di sini adalah ya
nggak selalu ya dari YP dan MG ini memang cuan. Bisa saja XCN enggak. Ya, XCN enggak. Jadi ada di satu broker itu memang dalam konteksnya tidak cuan, tapi balance. Balance-nya adalah mereka di akhirnya cuan. Gitu. XCN ini bisa rugi, rugi. Bukan tidak, bisa rugi dia. Tapi yang ini sama ini kan cuan. Jadi kalau nanti dihasilkan, dihitung, hasilnya mereka tetap cuan. Seperti itulah bandar itu. Itu dia. Makanya saya nggak apa kurang bisa memahami tentang konsep bandarmologi. Bisa saja dalam konteks bandarmologinya yang banyak barang itu adalah CXC karena dia yang bertarung. Dia yang bertarung. Tapi yang mengguyur itu yang ini, gitu. Average-nya tertinggi itu ya CXC ini karena dia yang bertarung kan, gitu. Tapi yang mengguyur ini nih, gitu. Jadi dalam konteksnya ini memang sangkut, gitu. Yang dia yang pengelola, dia yang sangkut. Nah, tapi mereka cuan karena yang mengguyur adalah si dua dia MG dan si YP. Seperti itulah dia teman-teman. Karena makanya Anda selalu melihat seperti ini. Kenapa harga saham itu kecuali saham ARA ya, dia ada naik baru turun dulu, baru naik lagi, baru turun dulu, baru naik lagi, baru turun dulu gitu ya kan. Nah, karena yang mengelola itu enggak satu broker. Bisa satu broker tapi beda akun bisa, lebih dari satu akun. Seperti itu dia. Nah, makanya yang ketika turun itu yang jualan itu ya yang ini, pengelola yang di bawah. Nah, ketika turun begini, yang ngutip itu ya ini juga, yang bertarung itu. Seperti itu dia, teman. Nah, makanya konteksnya harganya adalah 296 sebagai supportnya. Nah, seperti itu dia sedikit yang bisa saya sampaikan secara metode analisa volume, bagaimana cara bandar atau proxy itu dalam mengelola suatu saham. Seperti itu dia. Jadi, kalau Anda percaya, nggak apa-apa, nggak percaya juga nggak apa-apa, ini adalah pola pikir. Ya, pola pikir yang kami lakukan ya, yang kami lakukan adalah pola pikir. Nah, seperti inilah konteksnya gitu. Jadi Anda mau percaya mau tidak percaya juga tidak masalah ya. Itulah pola pikir kami. Ini kami paparkan ya. Kenapa saya katakan kami? Karena saya sekarang tidak sendiri lagi, tapi saya punya tim di belakang saya itu ada 164 orang sampai saat ini yang menggunakan metode analisa volume dalam mencari cuan di saham seperti itu. 164 orang tim saya yang saat ini mencari cuan di saham dengan metode analisa volume. Ya, kami Unfold ya analisa volume baru 1 tahun muncul di publik ya, tapi sorry 1 tahun kami muncul di publik ya, tapi sampai saat ini kami dapat masih bertarung ya, bertarung dengan metode ini, mempertahankan metode ini untuk mencari cuan dari bursa. Seperti itu dia teman-teman ya. Itulah sedikit dari saya ya, dari mentor ya, mentor sekaligus pemilik ya, mentor dari Bicop Indonesia ya. Indonesia dengan metode teknik analisa volume ya. Nah, sebagai pemaparan ya, pola pikir bagaimana cara saham mengelola suatu saham. Seperti itu. Sorry, maksud saya adalah pola pikir bagaimana cara bandar mengelola suatu saham. Kenapa seperti itu? Karena gini teman-teman. Konteks sederhananya, perlu Anda perhatikan betul-betul ya. Anda perhatikan suatu saham ya. Saham itu rata-rata seperti ini. Dia dulu dari bawah dulu. Contohnya begini ya. Sedikit saya sampaikan ya. Nah, gini ya. Dari bawah dulu. Jadi dia dulu dari bawah dulu ya. Dari bawah dulu, nah, nanti seperti ini. Dari misalnya 280 ya. Dari bawah dulu dia pelan-pelan naik, pelan-pelan naik gitu. Sampai sini. Baru nanti di sini ya sideways. Sideways lama sehingga average-nya masuk ke di sini. Karena dia kan sideways di sini. Gitu. Nah, setelah sampai di sini, ini nanti akan segera naik yang bertarung. Seperti itu di sini. Kalau barangnya sudah cukup, dialah nanti yang akan bertarung. Anda lihatlah rata-rata saham akan seperti itu. Tidak ada saham itu yang langsung dia bertarung. Enggak. Ya. Ada satu persatu. Satu persatu itu misalnya adalah saham-saham seperti yang benar-benar gorengan ya. Contohnya seperti ini ya. Dulu ada namanya Sage. Sekarang ada yang lagi viral itu ya, yang lagi banyak peminatnya itu STRK itu gitu. Nah, kenapa seperti itu dia melakukannya ya? Kenapa seperti metode itu langsung naik ya? Dia juga supaya menjaga retailnya, biar nggak pergi gitu. Jadi memang saham ini volatile terus loh, seperti itu. Ada yang seperti itu, tapi rata-rata yang konsepnya swing ya, sesuai dengan metode analisa volume kita itu mengajarkan konsep secara swing ya, swing itu gini. Dia naik dulu perlahan-lahan, begitu dia nanti udah sampai di sini, dia akan melakukan pertarungan. Pertarungan artinya adalah naik dengan harga yang lebih tinggi seperti itu. Makanya di dalam analisa volume itu ada dua support.
yang namanya adalah ya, yang namanya dalam support itu adalah saya sampaikan di sini adalah yang di sini ya. Yang namanya yang pertama support pertahanan, yang kedua adalah support kuat. Nah, jadi sebenarnya teman-teman adalah 280 ini atau sorry maksud saya adalah 296 ini adalah support kuatnya dan 300 ini adalah support pertahanannya. Nah, support pertahanan itu adalah yang melakukan di mana harga sideways di range ini. Seperti itu. Dia kan sideways-nya di range 300. Padahal sebenarnya adalah yang melakukan pengelolaan ini adalah yang melakukan akumulasi di sini. Itu dia. Jadi ketika barang ini sudah cukup, maka sideways ini dilanjutkan oleh si YP yang di 300 ini. Sehingga ada dua support yang dibuat. Seperti itu. Ada support pertahanan namanya dan ada support kuat. Nah, seperti itu ya sedikit ya pemahamannya. Semoga bermanfaat yang kami bagikan. Semoga bisa membuka pola pikir teman-teman bahwasanya dalam konteks kita mengelola atau entry di suatu saham itu perlu juga yang namanya pola pikir. Kita berpikir nih gitu. Tidak hanya metode dengan mohon maaf ini ya tarik garis atau bagaimana enggak, tapi kita berpikir apa yang dilakukannya ya, kenapa dia melakukan seperti ini, volumenya seperti ini, harganya di sini dengan volume seperti ini, sebenarnya tujuannya apa, seperti itu. Karena bagi kami adalah volume adalah segalanya, ya segalanya. Karena kenapa? Volume itu adalah uang yang berbentuk dalam satuan lot. Nah, yang bergerak itu adalah uang. Jadi yang kita analisa itu adalah uang, seperti itu. Yang dia tapi tergambar dalam volume yang dihitung dalam satuan lot. Seperti itu dia. Nah, itu dia sedikit dari saya. Semoga bermanfaat. Silahkan belajar, silahkan lihat pola-pola dari suatu saham ya. Dari saham seperti inilah rata-rata metode yang dilakukan khususnya untuk saham swing ya. Saham swing tidak ada dia dari bawah itu langsung dia akan naik tinggi. Tentu ada seperti saya bilang adalah Sage dan STRK beberapa, tapi kebanyakan kalau untuk saham swing itu ya yang bukan pergerakannya volatile, dia akan naik dulu perlahan, setelah dia naik perlahan baru dia akan melakukan akumulasi bertahap, lalu dia akan bertarung. Seperti itu. Bertarung itu adalah naiknya bisa sampai di atas 10%, 15%. Seperti itu ya teman-teman. Terima kasih dari saya. Itu dia sedikit pemahaman saya. Semoga bermanfaat. Salam Pinem Excellent.